Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Cahyaning Tias. Saya mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung, kelas KPID semester 7, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk menjelaskan sedikit materi tentang apa itu branding. Dimulai dari pengertian branding sendiri, yaitu brand berasal dari kata dasar brand yang dalam bahasa Indonesia berarti merek. Dan dalam penggunaannya, brand dan branding ini mempunyai arti yang berbeda. Jika kata brand itu berarti merek, maka branding sendiri memiliki pengertian kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk membangun dan membesarkan sebuah brand atau merek. Nah, proses branding juga bisa diartikan sebagai upaya komunikasi yang dibuat sedemikian rupa dan terencana oleh sebuah perusahaan, di mana tujuannya adalah membangun kesadaran merek dan membuat merek tersebut menjadi lebih terkenal. Di sini juga ada pengertian dari beberapa ahli, salah satunya yaitu dari Kotler, yang berpendapat bahwa pengertian branding adalah pemberian nama, istilah, simbol, tanda, atau kombinasi dari semuanya yang dibuat dengan tujuan mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan barang dan jasa. Nah, salah satunya lagi menurut Wikipedia, yaitu proses penciptaan atau peninggalan tanda jejak tertentu di benak dan hati konsumen melalui berbagai cara yang memberikan dampak bagi kehidupan konsumen tersebut. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dari branding sendiri. Nah, nama brand harus didukung oleh simbol atau lambang identitas visual sebagai media komunikasi pemasaran sebuah brand. Dengan lambang ini, maka sebuah merek akan lebih mudah dikenal dan diingat oleh konsumen. Nah, unsur-unsur branding sendiri antara lain yang pertama itu ada nama merek, yang kedua logo atau lambang brand, yang ketiga tampilan visual seperti desain produk, desain kemasan, dan sebagainya. Lalu yang keempat, juru bicara atau ambasador seperti CEO, founder, maskot, tokoh perusahaan, orang terkenal, dan sebagainya. Lalu ada suara, salah satunya seperti lagu tematik atau ikon bunyinya. Lalu yang terakhir ada kata-kata untuk slogan, tagline, akronim, atau bahkan jingle. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari branding sendiri. Perlu diketahui juga kegiatan branding terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya yang pertama ada personal branding. Nah, personal branding itu alat pemasaran yang digunakan untuk menanggap nama seorang public figure seperti selebriti, politisi, dan musisi. Nah, dengan mengangkat public figure, branding akan lebih mudah melekat di mata masyarakat. Selanjutnya ada corporate branding, yaitu branding yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi sebuah perusahaan di pasar, meliputi semua aspek yang dimiliki perusahaan tersebut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga kontribusi karyawan terhadap masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada product branding, yaitu branding yang bertujuan mendorong konsumen agar lebih memilih produk yang dimiliki perusahaan daripada produk pesaing. Yang selanjutnya ada geographic branding, yaitu branding yang bertujuan memunculkan gambaran dari sebuah produk atau jasa saat nama lokal tersebut disebutkan oleh seseorang. Yang terakhir ada cultural branding, yaitu branding yang bertujuan mengembangkan reputasi mengenai lingkungan dan orang dari lokasi tertentu atau kebangsaan. Selanjutnya ada fungsi branding. Bukan sekedar media untuk pengenalan sebuah merek, berikut ini adalah beberapa fungsi dari branding. Yaitu yang pertama, ada membangun citra, keyakinan, prestise, dan jaminan kualitas. Nah, branding adalah strategi yang digunakan untuk membentuk citra sebuah brand. Dengan citra yang baik dan kuat, dengan sendirinya orang-orang akan yakin dengan kualitas sebuah produk. Selain itu, produk juga akan semakin mudah diingat oleh orang lain. Yang selanjutnya, yang kedua, daya tarik dan promosi. Nah, produk dengan kekuatan brand akan jauh lebih mudah untuk dibedakan dengan merek lain.
Untuk merek yang bersaing dalam kompetisi yang ketat, hal ini tentu menjadi poin kunci. Nah, yang ketiga, mengendalikan pasar. Dengan positioning yang kuat, brand dapat lebih mudah mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenal, mengingat, dan mempercayai brand tersebut. Lalu ada tujuan branding. Yang pertama, itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah brand. Yang kedua, membangun rasa cinta dan loyalitas masyarakat terhadap brand. Dan yang ketiga, membangun persepsi masyarakat tentang sebuah brand. Pengaruh dan manfaat branding. Nah, dari ulasan di atas dapat disimpulkan tentang beberapa manfaat branding untuk bisnis atau perusahaan. Yang pertama itu mudah dikenali. Memiliki merek atau brand bisa menguntungkan usaha karena membuatnya terlihat berbeda dan mudah dikenali oleh target pasar. Banyak orang-orang yang memilih produk bermerek ketimbang tidak, karena customer kerap terpatri dengan stereotip bahwa barang bermerek kualitasnya lebih jelas dan tidak meragukan. Selanjutnya ada tampil beda. Nah, ini salah satu poin yang penting. Jika dipikir-pikir, ada beberapa banyak bisnis yang berjualan ayam geprek, hijab, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan melakukan branding, Anda akan membuat produk Anda berbeda dan mempunyai ciri khas tertentu. Dengan begitu, produk Anda akan terus diingat oleh customer. Begitu mereka selesai membeli, kemungkinan repeat order pun akan menjadi lebih besar. Karena faktor mudah diingat ini akan membuat mereka kembali kepada Anda. Yang terakhir ada psikologi pembeli. Nah, percaya atau tidak, poin 1 dan 2 kita dapat menyimpulkan bahwa branding dapat menghipnotis psikologi pembeli. Dengan memberikan merek, customer akan berpikir bahwa produk Anda bagus dan profesional dibanding produk pasaran yang dijual bebas tanpa merek. Nah, ada juga tips cara melakukan branding yang baik. Yang pertama itu ada memantapkan karakternya. Nah, untuk menemukan karakter sebuah produk, Anda perlu meninjau produk dan layanan yang Anda miliki terlebih dahulu. Setelah itu, cari tahu apakah sudah memenuhi kebutuhan pelanggan dan apakah sudah sesuai dengan target pasarnya atau belum. Yang kedua, bayangkan produk yang akan di-branding adalah orang. Nah, karakter sebuah produk terbentuk dari nilai, tujuan, dan kepercayaan pelanggan. Untuk melakukan branding, pastikan brand yang akan Anda bangun mengarah ke hal tersebut dan selalu mudah diingat. Misalnya, saat orang ingin makan ayam geprek nih, mereka akan langsung mengingat sebuah rumah makan geprek, yaitu Geprek Generation, Geprek Zone, dan sebagainya. Ciptakanlah karakter yang khas. Yang ketiga ada rancang logo dan membuat tagline. Nah, logo atau simbol dari produk Anda. Logo adalah simbol dari produk Anda. Nah, sedangkan tagline adalah komunikasi Anda dengan pelanggan. Contoh paling gampang adalah seperti Pegadaian yang memiliki tagline menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, di sini saya mempunyai sebuah contoh kasus, yaitu ada sebuah bisnis ayam geprek. Nah, bisnis ayam geprek ini memang sedang booming ya. Sebelum ada nama-nama baru, nah saya simpulkan saja, maksudnya anggaplah ini namanya ya Padika. Nah, si Padika ini sudah jauh memulai bisnis ayam gepreknya. Pak Dika percaya sebagai salah satu pelopor ayam geprek di kotanya sudah cukup menghasilkan banyak pundi-pundi uang untuknya. Nah, bagi Pak Dika melakukan marketing konvensional saja sudah cukup. Ia mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Ia percaya kalau ayam gepreknya ini enak dan harganya cukup murah, maka itu sudah lebih dari cukup. Nah, berbeda lagi dengan bapak yang satunya nih, Pak Aditya, kita contohkan. Nah, sebagai pendatang baru, Pak Aditya ini tak ingin biasa-biasa saja dengan harga yang tidak jauh berbeda yang dimiliki oleh Pak Dika. Ia membuat rumah makan ayam gepreknya sedikit lebih unik. Nama rumah makannya adalah Geprek Generation. Nah, bukan sekedar jualan ayam geprek biasa, ia pun menawarkan beberapa varian baru yang unik seperti geprek keju, geprek mozzarella, ataupun geprek kesetanan yang cocok untuk pecinta pedas. Bukan hanya tentang ayam geprek ya, dia juga bisa juga berjualan pisang geprek ataupun singkong keju geprek.
Nah, untuk promosi, Pak Aditya mempersiapkan desain logo yang menarik dan mempromosikan bisnisnya ke media sosial secara agresif dan membuat website kecil-kecilan. Nah, siapa sangka dalam waktu yang relatif singkat, rumah makan geprek ala Pak Aditya ini laris manis. Bagi banyak orang, Geprek Generation menawarkan sesuatu yang lebih dari ayam geprek. Nah, bisnis Pak Aditya ini terdengar jauh lebih menarik dan profesional. Nah, apa sih yang membuat Geprek Generation ini super laris dibandingkan mereka yang berjualan kualitas saja? Nah, inilah the power of branding. Pak Aditya berhasil melakukan branding menu makan, branding yang menggoda dan variasi yang lebih banyak. Brand dan produk Pak Aditya ini lebih mudah untuk diingat oleh banyak orang, entah itu pelanggan lama atau baru sekalipun. Sekaligus membuat orang yang belum pernah mencoba untuk datang dan tergoda untuk mencicipi ayam geprek Pak Aditya ini. Kualitas memang penting, tapi branding adalah hal yang harus dilakukan untuk sustain dalam jangka panjang di tengah kompetisi yang ketat, terutama untuk bisnis yang masih kecil. Nah, kesimpulannya, mulai dari pengertian branding, unsur tujuan hingga tips melakukan branding untuk bisnis, semua sudah dikupas tuntas dalam makalah ini. Dalam video ini. Nah, setelah melakukan branding, apa saja sih yang harus dilakukan? Tentu saja menjaga atau bahkan semakin meningkatkan kualitas. Sebagus apapun brand yang akan dibangun, dan sehebat apapun strategi marketing yang dijalankan, semua akan sia-sia saat kualitas dikesampingkan. Sekian sedikit penjelasan saya tentang apa itu branding. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf jika ada yang terlewat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.